it now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, Miss. Alhamdulillah. Welcome back to my class. Ini Numben ya, Nugi belum hadir nih. Zahira Numben hadir paling duluan. Keren. Ada perubahan. Right now, hari ini kita masih membahas tentang articles an, and the. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas and an. Kita refresh dulu sama an. Kapan ya? When do we use an article? Kapan kita pakai an? Kalau kata benda yang mengikutinya gimana? Apa tuh kata Diikuti dengan huruf depannya huruf depan vokal. yes. Dan dia hanya 1-2 saja. Satu apanya? Oh, jumlahnya satu. Yes, betul. Yes. Dan diikuti dengan kata benda singular noun. Betul tadi kata Gentala. Singular noun-nya yang berawalan bunyi A, I, U, E, O. Atau yang disebut dengan vowel sound. Bunyi huruf hidup. Bunyinya ya. Jangan cuma dilihat hurufnya aja, tapi perhatikan juga bunyinya. Nah, berarti kalau diikuti dengan Huruf kata hidup. benda, huruf hidup, no, huruf hidup yang ini, huruf mati. Huruf mati. Salah ngomong. Yes, sama ya singular noun, kata benda tunggal yang diawali dengan bunyi huruf konsonan, huruf mati, selain A, I, U, E, O. Ada pengecualiannya nih. Pengecualiannya kalau untuk kata contoh union, university, unicorn, uniform, huruf U nih. Awalannya huruf U, tapi bunyinya U, huruf Y duluan. Berarti nggak berlaku ya, kita nggak pakai N, pakainya E. Karena Y-nya ini bunyi huruf konsonan. Pengecualian lagi. Kalau kata contoh. Our, yes. H-nya silent, nggak bunyi nih. Berarti sebenarnya diawali dengan bunyi huruf hidup. Jadi kita nggak berlaku nih pakai hour, tapi an hour. Sudah ingat. Yang penting tunggal ya. Kata benda tunggal yang bisa dihitung. Kalau nggak bisa dihitung, uncountable noun, nggak berlaku. Nggak boleh pakai sama an. Sekarang kita mau masuk yang the bahasannya. In the previous meeting, you have watched the video that explain the use of the definite article the. The itu disebut dengan definite. Definite itu pasti sudah jelas. Definite article. Kalau yang kemarin itu indefinite article. Waalaikumsalam Amira. Welcome. Hang on. Okay, Amira number 9. Nah, sekarang kita mau masuk yang the definite. Siapa yang masih ingat nih? Kita pakai the untuk pengulangan, betul. Repetition. Satu-satunya. Yes. Satu-satunya, the only one. Sama satu Yang lagi. diketahui. Yes, that's right. Specific, yang sudah sama-sama kita ketahui. Nah, Miss nyebutnya seperti ini. Spesifik, sama-sama sudah tahu. Repetition, pengulangan kata yang sama dalam kalimat. Nggak boleh lagi pakai atau en, tapi harus pakai the. Contoh, umpama. I ate a burger. Di kalimat berikutnya ada kata burger. The burger. Nah, betul yang di sini pakainya the, nggak boleh lagi. The burger tasted good, rasanya enak. Kalau the only one, contoh.
The sun rises in the matahari terbit di sebelah mana nih? Timur atau barat? Timur. Timur. Bahasa Inggrisnya timur apa? Mami, East. Yes, what is it, Zahira? Kenapa? bahasa telur mata sapi kata ayahku sunny side up. Oh, Sunny sunny side side up. Betul. Sunny side up, That's right, betul. Artinya katanya matahari sedang apa terbit, tapi dibilangin orang Indonesia Telur mata sapi. Iya, telur ceplok. Kalau orang Jawa bilangnya telur ceplok ya. Kalau bahasa Indonesianya telur mata sapi. Kayaknya belok matanya. Kan mata sapi belok tuh. Gede, nongol gitu ya. Dibilangnya telur mata sapi. Tapi kata ayah aku kalau dibalik nggak jadi. Iya, Telur mata betul. Kalau dibalik namanya bukan lagi telur mata sapi ya, bukan apa? Bukan sunny side up egg. Yang satu lagi Miss kasih tahu waktu itu. Disebutnya over easy egg. Kata over itu dibalik maksudnya. Makanya mata apa kuningnya itu ketutupan putih telurnya, nggak kelihatan. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Sekarang yang spesifik. Jadi kalau dibilang spesifik, benda yang dibicarakan ini si pembicara dengan si lawan bicaranya sama-sama sudah tahu. Contoh, don't forget to bring the book. Umpama, the novel, umpama deh. Nah, jadi novelnya ini yang dibicarakan sudah tahu. Rupanya sebelumnya udah disebutin novelnya apa. Terus begitu kita mau berpisah, si pembicara sama lawan bicara mau berpisah, pulang, don't forget to bring the novel tomorrow. Umpama, besok jangan lupa bawa novelnya. Novel yang tadi sebelumnya sudah dibicarakan. Jadi dua-duanya, titik ada dua. Dua-duanya sudah paham novel apa yang dimaksud. I went to the park. Sama nih, specific noun. Parknya sudah jelas. Park yang ada di lingkungan rumahku, for example. Oke, sekarang kita mau coba latihan dulu. Langsung kita ke, let's see the handbook first. Nah, kemarin kita sudah sampai latihan. Ini sudah. Sekarang, kita mau masuk yang ini ya. Nah, terangin dulu sebentar. Oke. Definite article. Tadi Miss bilang definite itu pasti, sudah jelas. Maksudnya tadi ya, specific noun. Kita menggunakan the diikuti dengan kata benda. Count yang bisa dihitung atau uncountable noun yang nggak bisa dihitung. Contohnya yang bisa dihitung telur. The eggs. Berarti kalau lebih dari satu harus pakai akhiran S atau ES. Bentar, videoin dulu. Next example, the bananas. Karena lebih dari satu, tambahin akhiran S. Kalau cuma satu juga boleh pakai the banana is on the table. Berarti specific noun. Si pembicara, lawan bicara sudah tahu pisang yang mana dibicarakan. Egg juga boleh pakai the walaupun jumlahnya satu. Nah, karena apa? Egg sama bananas ini countable noun. Kata benda yang bisa dihitung. Tomatoes. The tomatoes are ripe. Tomat-tomatnya sudah matang, udah merah berarti ya. Atau mau bilang the tomato, nah boleh. Berarti tomatnya cuma satu. The tomato is rotten. Tomatnya busuk, rotten tulisannya. T-nya 2, rotten atau rotten. Semua kata benda yang bisa dihitung boleh pakai the. Kalau lebih dari satu ditambahin akhiran S atau ES. Sekarang kita lihat yang uncountable noun. Di pertemuan pelajaran yang lalu kalian sudah sedikit tahu jenis-jenis uncountable noun. Semua benda cair.
semua benda berpartikel yang berbutir-butir, semua benda padat, semua benda bergas, ada 4 macam. Contoh, the bread. Bread ini jenis kata benda padat, solid. The bread. Kalau rotinya lebih dari 1, nggak boleh bilang the breads. Tinggal ditambahin depannya. I ate a lot of bread. Bread-nya nggak boleh tambahin akhiran S karena dia uncountable noun. Boleh bilangnya the bread is fresh. Lanjut lagi, soda juga termasuk kata benda yang nggak bisa dihitung karena dia benda cair. The soda is too sweet. Minuman sodanya terlalu manis. Yang biasanya kalau minuman bersoda gulanya tinggi ya. Nah, tadi Miss bilang kalau lebih dari 1 ditambahin akhiran S atau ES. Miss masuk ke sini dulu deh. Nah, Miss tambahinnya. Kita pakai akhiran S atau ES. Ganti dulu. Atau ES untuk kata benda yang plural noun. Nah, contohnya ada aturannya nih. Kita nggak ujuk-ujuk langsung tambahin akhiran S atau ES. Ada aturannya. Yang pakai akhiran ES dulu. Kalau akhiran ES ini untuk kata benda yang berakhiran bunyi huruf I, bunyi huruf O, bunyi huruf S, SS, CH, SH, X. Contohnya satu lagi, Z, kemudian Y. Ini ditambah akhiran ES. Contoh yang pakai I belakangnya. Bang, beli ketoprak. Pedes ya, cabenya 3. Cabe chili kalau cuma 1. Kalau lebih dari 1 ditambahin ES, chilies. Contoh lagi yang pakai O sekarang. Can you think? Tomatoes. Yes, that's Tomato. right. Tomato. Kalau lebih dari 1 tambahin ES, tomatoes. Begitu juga dengan kentang, potatoes. Kalau yang S, can you think of anything that ends with an S? Kata benda yang berakhiran S. Sugar. No, sugar ends with an R, and that's an uncountable noun. Gula itu uncountable noun, nggak bisa dihitung. Berarti nggak boleh pakai akhiran S atau ES walaupun banyak. You go to school by Bus. bus. Akhirannya S. Tambahin ES kalau busnya banyak. There are many buses in the bus station. Banyak bus di terminal bis. Yolah. Kalau yang akhiran ESS. Like my glasses. Gelas minum ya. Kalau yang ini, kalau glasses selalu bentuk jamak, nggak ada bentuk tunggalnya. Kalau gelas yang untuk minum, yang ini, gelas cuma 1. Kalau gelasnya banyak, glasses. Jadi nambahin bunyi ya. Bus, buses, glass, glasses. Termasuk juga orange. Tambahin, kalau yang ini S ya nambahinnya, nambahin bunyi ajanya sama, bunyi tambahannya. Oranges, glasses, buses, nambahin bunyinya aja yang sama. Tapi kalau orange nambahin S aja. Contoh lagi, kalau yang CH. What is it? Bench, betul. Bench, kursi yang bangku taman ya. Kalau bangku tamannya banyak, benches. Benches. Kalau SH, ya apa ya kira-kira kalau SH? Apa ya? Bahasa Inggrisnya? Brush, betul. Ditambahin ES, bacanya? Brush.
Tambahin bunyinya. Brushes. That's it. Now X. What about X? Can you think of anything that ends with an X? Mix. Mix. Gak bisa. Itu kata kerja kalau mix. You put your toys in the Box. yes, box. Jadi nambahin bunyinya, bacanya Boxes. boxes. Well done. Kalau yang Z, contoh bunyi bell. Buzz. Nah, jadi bacanya kalau belnya berkali-kali dipencet, buzzes. Yes. Kalau yang akhiran Y gampang. Why? Why? No. Why kata tanya, bukan kata benda. What is it? Kenapa ketawa? Masa? Sweets. They are sweets. Ayo, apa ayo? Yes, candy. Nah, kalau ini khusus, nggak boleh langsung ditambahin ES. Ganti dulu Y-nya jadi I, baru tambahin ES. Nah, ini aturan plural noun yang nambahin akhiran ES. Kalau akhiran S gampang. Selain yang ini ya, selain akhiran yang ini, semuanya ditambahin S aja. Oke, sekarang kita balik lagi ke handbooknya. Right. Tadi sudah paham belum nih penggunaan the? Udah. Sampai masih bingung? Enggak ya, enggak bingung ya. Jadi the ini lebih universal. Bisa dipakai untuk kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Mau tunggal, mau jamak, boleh. Kalau jamak, kata benda yang bisa dihitung, tambahin akhiran S atau ES tadi. Nah, kalau E sama N, bedanya ya. E sama N hanya boleh dipakai untuk kata benda yang bisa dihitung aja. Nggak boleh yang nggak bisa dihitung. Hanya untuk kata benda yang bisa dihitung dan jumlahnya cuma 1, nggak boleh lebih. Kalau lebih kita pakainya the. Ya, right. Sekarang kita mau coba dulu latihannya. Miss ambil dulu ke sini. Oke, Miss kasih. Boleh silakan Naina, go ahead. Miss kasih remote-nya ya. Nanti kalian tinggal klik sendiri jawabannya. Ups, tadi. Yang pertama, Zahira. Ya, Zahira. That's right. Yes, good. That's it. The last one. Excellent work. Now read the sentence, please. Dibaca kalimatnya. Bintang has a pet. His pet is a kitten. The kitten is very playful. Yes. Kenapa kok di sini pakai the? Kenapa yo? Karena pengulangan kata. Yes, pengulangan kata yang mana Najla? Kitten. Kitten. That's it. Nah, his ini boleh kita ganti. Umpama nggak mau pakai his. Berarti kita pakainya apa nih kalau bukan pakai his? Ingat ada kata yang sama. Ada kata yang sama nih. The. Di kalimat pertama sudah ada pet. Di kalimat kedua ada pet lagi. Seandainya nggak mau pakai his. Waalaikumsalam Nugi. Telat ya, Miss? Kita sudah masuk latihan. Tadi penjelasan the-nya rada ketinggalan nih. Nugi. Nah, saya belajar untuk ulangannya dulu, Lupaan. Miss. Ulangan sekolah. Oh, belajar dulu. Iya ya. Yang sekolah lagi pekan ujian, ulangan apa semester ganjil nih. Iya. Besok Kalau ulangan apa, santai, Nugi? Miss. Iya. Besok ulangan apa, Nugi? IPA. Matematika. Oh, matematika. Gimana matematikanya? Susah nggak nih ya kira-kira? Nugi kelas Bisa berapa? ditanya, Miss. Kelas 5, Miss. Oh, kelas 5. Kelas 5 berarti sudah bangun. Bangun luas sih, ngitung luas, bangun datar. Apalagi ya? Pecahan ya, pecahan.
Iya, kelas 4 aja Udah, udah pecahan. udah debit, Miss. Oh, ngitung volume bangun ruang. Oke, Sama waktu, lumayan, Miss. lumayan. Menghitung. Oke. Oh, berarti soalnya banyak soal cerita ya, lumayan nih. Oke, ya kita lanjut lagi. Tadi betul kalau diganti his-nya karena ada pengulangan kata pet, berarti kita pakainya the. The pet is a kitten. The kitten is very playful. Very good, Zahira. Bentar, Miss kasih nomor dulu, Nugi. Nugi number 10. Next, number 2 is for Manggar. Yuk, Manggar. Good. Diklik. Yes. Awesome work. That's right. Read the sentence, please, Manggar. My mom is wearing a new mask. The mask matches her hijab. Yes, that's right. Bacanya matches. Nih, tambah tadi ya, akhirannya CH. Tapi kebetulan ini bukan kata benda, ini kata kerja. Match itu cocok. My mom is wearing, bacanya wear. Wearing artinya memakai. Sedang memakai sebuah masker baru. The mask, maskernya cocok dengan hijabnya, dengan jilbabnya. Matching, biasa kita nyebutnya, bajunya matching deh sama tasnya. Alright, next sekarang. Dimar, number 3. Yes, that's right. Good. The last one. Yes, that's it. Very good, Dimar. Now read the sentence, please. My uncle has a dog. The dog wears a collar. Yes, collar. Bacanya betul. Collar ini kalung binatang. Kucing pakai collar, anjing pakai collar, pakai kalung. Kalau untuk manusia, collar itu kerah baju, kemeja. Disebutnya collar. Bacanya mirip ya dengan warna color, hanya spellingnya aja yang berbeda. Good job, Dimar. Sekarang kita lanjut berikutnya. Gental. Oh, Zahra dulu. Zahra. Kelewatan, Zahra. Nah. Yes, good. That's right. Well done. Read the sentence now, Zahra. My brother. Dibaca dulu kalimatnya, mic-nya belum on. Mana suara? Nah, ya. My brother graduated from a reputable university. The university is in Malang. Yes, that's it. Graduated. Huruf D-nya bunyinya nggak seperti huruf D, tapi bunyinya seperti huruf J. Graduated. Sama juga dengan congratulation. Bukan congratulation, tapi congratulation. Graduated. Education. Nah, Hudi juga sama. Huruf D-nya nggak bunyi D, tapi bunyinya J.
education. Reputable dari universitas terkenal. Reputable university, the university in Malang. Kira-kira universitas terkenal apa ini Malang ya? Universitas terkenal di Malang, Universitas Brawijaya. Ya, sekarang Gentala. Oke. My aunt. Hey, dikerjain dulu. Isi dulu. Betul, diisi dulu. Tapi aku belum ke controlling. Oh, terputus. Oke, ya. Silakan. Oh, nggak mau. Ya, tuh. Udah itu, udah bergerak. Sudah, siapa sorry? Mhm. Oke, read the sentence please, Gentala. My aunt bought a mirror. She bought it in the uncle shop. Oke, bacanya and kayak semut. My and, yang ini GH-nya silent, langsung ke T. Bought. My Bought. and bought, yang ini bacanya mirror. Mirror. Yang ini bacanya kayak bahasa Indonesia, antique. Antique. Ya, dibaca lagi sama Gentala. My aunt My and bought bought. Hmm, a mirror. yes. She bought it in the antique Antique. shop. Yes. That's it. Nanti kita cek sama-sama ya. Betul semua enggak nih? But artinya sama dengan buy. Apa ya? Miss mencurigakan. Artinya apa nih? Yes, membeli. Mirror artinya Cermin. cermin. Antique shop, toko barang antik. Nah, kalau di Jakarta yang terkenal namanya Pasar Jalan Surabaya. Itu jual barang-barang antik gitu. Oke, kita lanjut lagi. Aku. Sekarang gilirannya. Hang on, let me see. Oh iya bener Najla. Ya, Najla number 6. Iya. That's it. There is. Oh ini. Tuh. Ini. Yes, Ya. good. Yes. Ya, lanjut. Yes. Miss, Yes, Nugi, kenapa? kok the-nya ada 2 kali? Iya, boleh. Berkali-kali boleh. Yang nggak boleh berkali-kali penggunaan e sama en dalam kalimat untuk kata yang sama. Kalau the boleh untuk repetition, pengulangan kata yang sama. Oke, read the sentence please, Najla. There is a cow in the field. In the field. The cow is eating a grass. Oke, field artinya lapangan atau kalau paddy field berarti artinya sawah. Right, kita lanjut lagi. Number 7 is for Naina.
Yes. Okay, read the sentence, Naina. Baca kalimatnya? Oh, belum. Ini mau dibetulin? Boleh, kalau belum yakin. Oke. Udah yakin nih? Kalau udah yakin boleh dibaca kalimatnya. I want to buy a mug. The mug has a picture on it. Yes, very good. Pengucapannya betul. Boleh juga bacanya want to jadi wanna. Hanya bacanya aja ya. Only say wanna in spoken, not in writing. Nggak boleh dalam penulisan. I wanna buy. Nah, kalau nulisnya seperti ini nanti disalahin. I wanna buy a mug. The mug has a picture on it. Great. Sekarang kita lanjut. After Naina, gilirannya number 8. Where is number 8? Hang on. Oh, Askia. Askia nggak ada nih di remote control-nya nih. Askia, Miss yang klik ya. Askia yang baca. Ya, Iya. Askia. Oke. Bentar. Haura is taking a dollar note from her purse. She gives a note to the A shopkeeper. note. Ada dua kata note nih. The note to the shopkeeper. Oke, good. Sekarang purse. Purse artinya apa ya purse? Kira-kira apa nih? Dompet. Yes, dompet. Well done. Kalau dalam bahasa Indonesia, dompet untuk laki-laki sama perempuan nggak ada bedanya ya. Nyebutnya tetap kata sama dompet. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ada pembedaan. Kalau yang dibilang purse ini dompet untuk perempuan. Purse, perempuan, tulis PR ya. Kalau laki-laki nyebutnya bukan purse lagi, tapi wallet. Wallet, bukan wallet ya. Kalau wallet burung wallet, kok PR, LK. Wallet. I put the money, kata ayahnya Askia. I put the money in my wallet. Kalau kata mamanya, I put the money in my purse. Nah, pembedaan. Oke, kita cek dulu jawabannya sekarang. Nanti masih ada lagi latihannya. Tenang, yang belum latihan. Oke, very good. Jawabannya Aska betul. Jawabannya Naina betul. Nah, yang ini. The cow in a field. Di sebuah lapangan. The cow, ini betul. Is eating the grass. Grass ini termasuk uncountable noun. Sama seperti rambut. Kalau satu lapangan bisa nggak dihitung berapa banyak rumputnya? Nggak bisa ya, susah ngitungnya. Makanya grass termasuk uncountable noun. Boleh pakai the, boleh juga nggak pakai the. The cow is eating some grass, umpama diganti. Kalau nggak pakai some, nggak boleh pakai bolehnya pakai the. The grass. The grass is green, walaupun rumputnya banyak, nggak boleh bilang the grasses are green. The grass is green. Sama juga dengan langit, Marin ya. Langit itu cuma satu-satunya menutupi seluruh dunia. Jadi the sky is blue. Oke, yang ini juga in an antique shop, di sebuah toko barang antik. Oke, yang atas betul semua. Excellent work. Very good. Sekarang kita mau lanjut lagi. Latihan berikutnya masih ada. Yang dialog ya. Decide whether to use a, an, or the. Digabung sekarang. Bentar, Miss ambil dulu latihannya. Sekarang kita lanjut dulu. Gilirannya Amira dengan Nugi. Amira, you be X, Nugi, you be Y. Ya, dari Amira dulu. Miss yang buka, Amira yang jawab.
Amira. I have Hmm. an idea. I have Uh, an an idea. uh-huh. Let's go on On. Kata piknik sudah disebut belum? on a Mhm. On a picnic this Saturday. yes, Kakak Nugi. Nugi. Your turn. There's Nugi. Nugi, are you there? Nugi. Ya, Miss. Oke, Lupa. ada. Kirain ketiduran. Ya, yang ini. That's Good idea. yes, betul pengucapan idea. Bisa disambung nih bacanya good idea. That's a good idea. Sekali lagi coba digabung bunyinya Nugi. Good idea. That's a good idea. Good idea. Good idea. Yes, that's it. Very good. Hang on. Sekarang udah tunjuk tangan aja ya. Oke. Masih Nugi sekarang yang jadi Y lagi ya. Ini jadi kalimatnya sebenarnya nyambung. Nugi ngomong sama temennya ngajakin piknik. Nugi setuju. Nah, mamanya Nugi nanya sama Nugi, gimana pikniknya kemarin? Nugi jadi Y ya, jadi Y. Zahira yang jadi mamanya Nugi ceritanya. Yuk dari Zahira dulu. Mic-nya belum on, Zahira. Zahira. Ya. Mana mic-nya? Belum on mic-nya. Ya, Miss yang klik, Zahira yang baca pilihannya. Udah. Ya, dibaca kalimatnya. Did you have fun at a picnic? Masih nyambung ya. Kalimat yang ini masih nyambung dengan yang dialog sebelumnya. Piknik. Picnic yesterday. Oke. Kakak Nugi? I sure did. Yes, I sure did. Kalau nggak pakai sure juga boleh. I did. Yes, I did. Good. Sekarang kita lanjut lagi. Next. Gilirannya. Manggar sama Dimar nih. Pas banget. Manggar you be X, Dimar you be Y. Manggar, Dimar. Yuk, Manggar. Oh, Dimar. Dimar yang jadi X, Manggar yang jadi Y. Where is my red t-shirt? It's in the washing machine. You'll have to wear t-shirt. Yes. Nanti kita cek sama-sama. Sekarang sebentar. Oh, tadi Manggar belum latihan ya, belum ngisi nih, baru baca doang. Sekarang kalau gitu Dimar yang jadi X, berikutnya Naina yang Naina deh. Naina yang jadi X, Dimar yang jadi montirnya, yang jadi Y. Dari Naina dulu, yuk. Can you repair my car? Dimar. What's wrong with you? With it. The radiator has a leak. Has. Yang mana nih an atau the? Naina. Oke. Kata Dimar. Can you show me where? Dimar. Can you show me where the leak is? Yes, betul.
Nanti kita bahas lagi ya. Terakhir, cek satu-satu. Jawabannya benar nggak ya? Reja, Bimar, Naina. Sekarang Najla dengan Zahra. Zahra yang jadi X, Najla yang jadi Y. Dari Zahra dulu. Have you seen my boots? Kata They Najla, are in in the closet. closet in hallway apa, Miss? Hallway itu lorong. Jadi kalau di rumah nih, dari pintu masuk ada lorongnya mau menuju ke ruangan-ruangan lain dalam rumah. In a front hallway. Yes, hallway. Bunyinya Hallway. LL bacanya all. Hallway. Kalau hall aja artinya aula, gitu ya. Hall. Oke, sekarang Zahra dengan Gentala. Gentala yang jadi X, Zahra yang jadi Y. What happened to your bike? The front wheel is bent. Yes. Kata Zahra, I ran into the parked car. the park car. Cek dulu, masih ada nggak? Udah habis. Oke, tenang. Masih ada yang lain. Ntar gantian lagi ya. Ada kuisnya juga. Oke, sebentar. Cek. Oke. Right, sekarang kita cek dulu jawabannya. Nah, kita bahas dari yang sini dulu ya. Have you seen my boots? They are in the closet. Closet in the front hallway. Kenapa kok pakai the? Karena the only one. Di rumah itu, kalau rumah luar negeri ya, pintu masuk ada gangnya, lorongnya untuk menghubungkan ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan. Disebutnya front hallway, cuma satu. Di pintu belakang itu pintu dapur nggak ada hallway-nya. Itu blong biasanya. Langsung bablas kalau pintu dapurnya. Nggak ada hallway-nya ya, nggak ada lorongnya. Closet yang biasanya kalau di rumah luar negeri memang ada di pintu depan, dekat pintu ruang tamu, itu ada closet, ada lemari. Lemarinya itu yang masuk ke dalam dinding. Biasanya untuk menyimpan jaket, jas hujan, sepatu, payung, taruhnya di dalam closet. Oke, sekarang kita lanjut lagi. What happened? Kenapa? Kalau closet itu kayak buat itu, Miss, buang air. Oh iya, closet, WC ya. Benar, closet juga artinya WC juga. Nek, biasanya bilang closet itu orang Amerika, ya. Orang Amerika bilangnya closet. Lemari baju juga dibilangnya closet. Walk-in closet, lemari baju, tempat penyimpanan baju yang bentuknya seperti ruangan kalau kita bisa masuk ke dalam lemarinya. Yang ini betul, Gentala. I ran into a parked car. Saya nabrak sebuah mobil yang lagi diparkir. Kenapa dengan sepedamu? The front wheel is bent. Benar pakai the. Walaupun rodanya ada dua ya, kita nggak boleh bilangnya a front wheel is bent karena ini specific noun. Pintu ban depannya yang bengkok. Bent artinya bengkok. Kita lanjut lagi. Yang ini betul semua. Very good. It's in the washing machine. Kenapa the? Karena washing machine-nya spesifik dan the only one. Biasanya kalau dalam rumah mesin cuci cuma satu ya. Nggak ada yang punya mesin cuci dua di rumah. Kecuali kalau laundry, tempat laundry mesin cucinya banyak. Boleh it's in the washing machine on the left. Umpama menunjukkan lebih spesifik. You'll have to wear a different t-shirt. Kalau different-nya dibuang, makin jelas. You'll have to wear another t-shirt. Pakai e. Ini juga betul. The radiator. Kenapa kok pakai the? Karena dalam mobil itu radiatornya cuma satu. The only one has a leak. Ada kebocorannya. Cuma satu kebocorannya. Can you show me where the leak is? Karena pengulangan kata leak yang sama. Oke, lanjut lagi.
Yang ini, nah tadi Miss bilang ini nyambung kalimatnya dengan dialog sebelumnya. Harusnya pakai the karena ada kata piknik sudah digunakan sebelumnya. Did you have fun at the picnic yesterday? Spesifik membicarakan piknik yang kemarin, yang kalian lakukan pikniknya kemarin. Oke, not bad. You got an 8 out of 10. Very good. Kita lanjut lagi. Masih ada, kita main quiz dulu ya. Yang ini dulu. Nah. Sekarang gilirannya, salah. Miss tunjuk dulu yang belum ya. Nugi. Ya, Nugi. Sambil dibaca kalimatnya, nanti Miss yang klik jawabannya. There is an apple in the basket. Excellent work, betul. Sekarang yang belum lagi, Askia. Askia. There are bananas on the table. Ada bananas, pakai S. There are some bananas on the table. Yes, itu dia baru betul. Berikutnya, hang on. Amira kemana Amira menghilang? Amira terputus nih rupanya. Oke, sekarang Miss tunjuk lagi. Naina. There is an egg in the fridge. The egg is small. Yes, very good. Pengucapannya the egg. Well done, Naina. Next, Miss tunjuk sekarang Zahra. Cry. It is my dog. The dog is big and hairy. Yes, hairy artinya bulunya banyak. The dog is big, besar, and hairy, dan bulunya banyak. Well done. Sekarang Miss tunjuk Dimar. There is Ada sebuah TV in the living room. Yes, very good. Sekarang Miss tunjuk Zahira. There is a sofa in the living room. Well done. Biasanya kalau di rumah living roomnya cuma satu, makanya pakai the. Next, Najla. There are some cats in the garage. Garage. Aha. Garasi bacanya garage. Garage. Kalau orang Inggris bilangnya garage. Garage. Oke, very good. Sekarang Gentala. There isn't A book in the bag. Yes, very good. Sekarang Manggar. There aren't any books. Betul. Well done. There aren't any books on the shelf. Very well. Sekarang kita lanjut. Yang belum. Siapa lagi yang belum? Amira ada. Amira. There is a man on the street. The man is strange. Yes, aneh. Strange. Bunyinya seperti J. Strange. Aneh. Laki-laki itu aneh. Excellent work. Udah pinter nih penggunaan the-nya. Sekarang kita lanjut lagi masuk ke reading comprehension. Belum deng, kita ke sini dulu. Lupa nih Miss, sebentar. Sebelum ke reading comprehension. Nah, kita masuk ke daily phrase dulu ya. Ini ungkapan, frase yang sering dipakai dalam percakapan sehari-hari kalau nanya umpama makan yang berhubungan dengan makanan ya.
kita makan siang pakai apa, Bu? Umpama nanya, ibunya lagi masak di dapur. Aduh, udah kecium nih wangi-wanginya masakannya. Penasaran. Kita makan siang pakai apa, Bu? Atau kita makan malam pakai apa? Nasi. Pakai tangan makannya. Bukan pakai kaki. Mami, Yes, kenapa? gambarnya lucu. Mami lagi makan. Betul. Panas padahal Sarapan. masih di pan. Straight from the pan. Ngirit biar nggak nyuci piring. Oke, sekarang raise your hand yang mau baca dialognya. Oke, Naina Najla duluan. Naina Najla. Naina yang jadi X, Najla yang jadi Y. What's for breakfast, Mom? We're having pancakes with butter and honey on top. Yes, well done. Jadi waktu makan, meal time-nya bisa diganti. What's for breakfast? What's for lunch? What's for dinner? What's on the menu? Umpama kalau di restoran bertanya sama pelayan, what's on the menu? Menunya apa aja makanannya makanannya apa aja yang ada di menu. Kalau kita pakai for menunjukkan dengan meal time. Kita makan pagi sarapan dengan pancakes, pakai butter, mentega, dan madu disiram di atasnya. Oke, penjelasannya tadi ya. Frase what's for diikuti dengan waktu makan, meal time, breakfast, lunch, or dinner. Mau pakai supper juga boleh. Ada satu lagi waktu makan malam ya, namanya supper. Bedanya kalau supper itu makan malam setelah dinner. Kalau dinner biasanya makan malamnya komplit ya. Makanannya ada makanan pembuka, appetizer, biasanya sup atau salad. Kemudian ada main course, makanan utamanya karbohidrat dan daging. Ada dessert, ada makanan penutup. Umpama jam 9, jam 10 malam lapar lagi nih mau makan. Nah, makan malamnya disebut supper. Cuma ini makan malamnya ringan. Kalau tadi yang disebut dinner itu heavy meal, makannya berat karena komplit ya. Kalau supper itu makannya ringan, light meal. Contohnya bikin mie rebus, bikin indomie. Atau order pizza for supper. Nah, itu dibilang supper. Karena budaya di luar negeri, makan malam itu dimulai dari jam 4. Jam 4 itu sudah evening kalau di luar negeri ya. Jadi makan malam bisa jam 4, jam 5, kita masih sore, di sana udah malam. Makanya waktu rentang menuju tidur itu lama kan. Kita umpama makan udah dari jam 5, tidurnya jam 10, jam 11. Lama banget. Udah keburu lapar kan. Nah, makan malamnya lagi disebut supper. What's for supper? Let's order pizza. Nah, umpama seperti itu. Oke, kita lanjut lagi yang ini. Common mistake, kesalahan yang paling sering. Terutama untuk orang Indonesia ya, karena terbiasa menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Contohnya, kalau dalam bahasa Indonesia, saya sarapan dengan telur dan daging bacon. Daging bacon itu daging asap ya, dagingnya diasapkan. Kalau dulu yang dibilang bacon itu masih babi ya dagingnya. Tapi kalau sekarang bacon sudah banyak pilihannya. Ada yang sapi, ada yang turkey, ada yang rusa, macam-macam. Yes, kenapa Zahira? Kata aku head itu untuk makannya itu yang kemarin. Misalnya kemarin malam. Betul, sudah lewat kejadiannya. Ate itu berarti makannya udah tadi. Sejam yang lalu kah atau kemarin kah sudah lewat. Jadi karena bahasa Indonesianya saya sarapan dengan telur dan daging bacon, jadi bilangnya I ate with some eggs and beef bacon for my breakfast. Nah, ini terjemahan langsung dari bahasa Indonesia. Penutur asli bahasa Inggrisnya nggak ada yang bilangnya seperti ini. This is how they say it. I had some eggs and beef bacon for breakfast. Seperti ini ya. Jadi boleh pakai eat atau ate bentuk kedua. I ate some eggs. Baru diikutin. Nggak ada pakai kata with ya. Nah, yang paling salahnya di sini nggak ada kita pakai with dalam kalimat ini.
Ini terjemahan langsung dari bahasa Indonesia. Oke, next time kalau ditanya sama guru kalian, what did you have for dinner? I had, sebutin makanannya. For dinner, disebutin meal time-nya. What did you have for lunch? I had, sebutin makanannya. For lunch, sama meal time-nya. Urutannya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Baru masuk reading comprehension. Grocery shopping. Siapa yang masih ingat yang dibilang grocery berarti barang-barang kebutuhan Belanjaan. sehari-hari. Belanjaan kebutuhan sehari-hari. Contoh sampo, sabun, deterjen, susu, gula, kopi, semua kebutuhan sehari-hari. Jadi biasanya ibu-ibu ya, kalau awal bulan belanja grocery shopping. Nanti tengah bulan belanja lagi. Biasanya belanjanya per minggu. Kalau ibu-ibu ya, kayak Miss juga belanja untuk kebutuhan sehari-harinya itu belanjanya per minggu untuk stok kulkas. Kalau sayuran kan nggak bisa disimpan lama, ikan nggak bisa simpan lama, enaknya fresh gitu ya. Paling yang belinya bisa langsung 1 bulan di muka, kalau kebutuhan kamar mandi atau kebutuhan untuk mencuci. Tapi kalau untuk makan sehari-hari biasanya ibu-ibu tuh belanjanya per minggu. Oke, kita lanjut. Sekarang Miss tunjuk nih yang baca. Karena berhubung kalimatnya pendek, jadi 2 orang ya. Miss tunjuk Nugi dengan 1 anak cewek. Sebentar. Gentala deh 1 anak cewek, anak cowok 2-nya ya. Nugi baca dari judulnya sampai sini. Iya, dari Nugi dulu. Today Dari I grocery shopping dulu. Grocery shopping. grocery shopping. Yes. Today I went to the supermarket and Help. D-nya nggak bunyi ed. Help. My mom buy some groceries. Yes, very good. Jadi yang ini akhiran ed-nya nggak bunyi ed. Helped, no, help. Bunyi ed-nya seperti T sebenarnya. Oke, berikutnya sekarang Gentala from I bought sampai detergent. I bought a can. Tadi udah dibaca sama Gentala. GH-nya silent, langsung ke T. I bought a can of soap, a loaf of bread, a box of cheese, a chicken, a box of pizza dough, 2 cans GH-nya silent juga. Pizza dough, 2 cans of soda, and a box of detergent. Yes, that's it. Nah, biasanya nanti kan juga belajar sih, belum nih ya. Silent GH namanya. GH itu kebanyakan silent. Walaupun ada nanti GH-nya yang bunyinya berubah. Bukan bunyi GH. Contoh yang paling sering nih. Yang angka 8. Bacanya bukan egg dengan bunyi G. Tapi GH-nya hilang. 8. Ya, bacanya seperti itu. Ini juga sama. Bacanya bukan boat. Tapi GH-nya silent. O-nya juga hilang. Nah, bacanya begitu. But. Nah, kalau yang ini, it's kelebihan. GH-nya juga silent. Bacanya do. Do bacanya. Do ini adonan. Adonannya yang padat ya, yang yang kental. Contohnya adonan roti, adonan donat, adonan pizza, itu disebutnya dough. Tapi kalau adonannya cair, disebutnya batter. Contoh adonan pisang goreng, adonan, hang on, sebentar. Adonan bakwan, adonan pancakes disebutnya batter karena adonan cair ya. Oke, betul bacanya sudah jago nih. Sekarang kita lihat glossaries-nya dulu. Tadi ada kata bought yang artinya sama dengan buy, membeli. Berikutnya ada
cans. Cans artinya kaleng. Kalau orang Inggris bilangnya pakai tin. Tins berarti kalau lebih dari satu. A tin of tuna. A can of sardine. Sama sebenarnya bentuknya kaleng. Tadi dough artinya adonan. Grocery, bahan, makanan sehari-hari. Helped, nah bunyinya pakai T. Helped. Some artinya beberapa. When artinya pergi. Bentuk kedua dari go. Today I went, berarti tadi ya perginya udah lewat. Sekarang udah nyampe rumah lagi. Right, now I'm gonna show you how to read this passage and I want you to listen to me carefully and pay attention on how I pronounce these words. Sekarang Miss bacain, kalian yang perhatikan terutama pengucapan kata-kata yang ada di glossaries-nya. Grocery shopping. Today I went to the supermarket and helped my mom buy some groceries. I bought a can of soup, a loaf of bread, a box of cheese, a chicken, a box of pizza dough, 2 cans of soda, and a box of detergent. Nah, perhatikan tadi Miss baca nih, kata yang di antara koma, itu intonasinya naik. I bought a can of soup, naik. A loaf of bread, a box of cheese, a chicken, a box of pizza dough, 2 cans of soda, and a box of detergent. Nah, di akhirnya turun intonasinya. Jadi next time kalau kalian baca cerita dalam bahasa Inggris, terus ada disebut beberapa kata yang dipisahkan dengan banyak tanda koma. Sebelum tanda titik, benda-benda atau kata-kata yang di antara koma itu intonasinya naik ya. Naik, 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 sampai tanda titik turun intonasinya. Oke, kita lanjut lagi. Latihan. Raise your hand. Udah tunjuk tangan aja nih. Kita jawab sesuai dengan bacaan yang tadi ya. Yang pertama ada Zahira. Where did you go, Zahira? Miss yang ketikin, Zahira yang sebutin. I went to the... Kemana Zahira? I went to... Supermarket. Yes, I went to the supermarket. Good. Berikutnya lagi Zahra atau Gentala nih? Kurang gede. Siapa yang mau jawab number 2? Gentala, boleh. What did you buy? Oh, ke Zahra, oke. Panjang nih, disebutin semua. You buy, I bought some. A can of soap, a loaf of bread, a box of cheese, a chicken, a box of pizza dough, 2 cans of soda, and a box of detergent. Nah, tadi udah ya, I bought some. Disebutin semua belanjaannya. Nah, karena ada kata some, berarti kita mulainya sebentar. I bought some. Harusnya ini aja nih. Groceries. Karena ada kata some-nya. I bought some groceries. Kalau nggak pakai some, betul tadi ya. Disebutin semua. I bought some groceries. Ya, tadi betul sebenarnya jawabannya Zahra. Kalau nggak ada kata some. Sekarang Gentala, how many items did you buy? I buy. I bought. Tadi berapa banyak nih? I bought. Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many items? 8. 8 apa? Items. Yes. Number 4, Amira. Did you buy a fried chicken? Yes or no? Kita lihat. Belinya apa ya, Amira? Chicken atau fried chicken? Chicken. Mana Amira? Amira. Kalau dibilang a chicken berarti ini ayamnya masih mentah ya. Belum digoreng, belum diapa-apain, belum diungkep. Berarti apa nih Amira jawabnya? Where is Amira?
Did you buy a fried chicken? Yes or no? Yes. Masa? Kita lihat di sini lagi. No. Bilangnya a chicken. Nggak disebut fried chicken. Berarti jawabnya apa? No apa nih? No. No apa? Ayo. No. Did. I. Terus? Apa lagi Did. depannya? Did apa? Didn't. Aha, dibantu Najla. No, I didn't. That's it. Jawabannya yes, no question. Sekarang Naina. Did you buy a can of soda? Yes or no? Berapa? How many cans of soda did you buy? 2. Berarti yes or no? Yes. Masa? No, no. No. Did you buy a can of soda? Apakah kamu membeli sekaleng soda? Belinya berapa tadi? 2 cans of soda. Jadi jawabnya no. I didn't. Yes. No, I didn't. That's it. Well done. Cara jawabnya seperti itu ya. Sebenarnya sih kalau nanti kalian ujian di sekolah, ulangan bahasa Inggris, ada soal cerita, nggak usah dibaca soal ceritanya, nanti kehabisin waktu. Langsung aja ke pertanyaannya. Where did you go? I went to, cari aja kata when yang sama. Ada kata when, I went to the supermarket. Begitu juga yang how many items? Nah, kalau ini dihitung tadi. What did you buy? I bought some groceries. Tinggal lihat, dicocokin. Jadi mencari kata kunci, kalau Miss selalu bilangnya gitu. Cari keywordnya, ini keywordnya when. Berarti cari kata when dalam kalimat. Yang ini juga fried chicken. Cari kata kuncinya chicken. Nah, kita cari chicken. Ada nih chicken. Tapi nggak ada kata fried-nya. Harus persis ya kata kuncinya. Untuk menghemat waktu kalau ujian. Right. Oke. Oh, Naina kepengen Canva lagi ya. Canvanya nanti hari ini, pelajaran hari ini kita nggak pakai Canva. Mungkin next kali ya, nanti ada Canva lagi. Wah, pada ketagihan Canva nih. Alright, that's it. Kita cek dulu handbooknya sudah habis belum nih? Oh, habis. Sudah. Alhamdulillah. Berarti next meeting kita bisa Kahoot. main Kahoot. Kahoot. Nah, siapa yang masih bingung penggunaan the terutama nih? Kalau sama an udah jago. Siapa mau Miss. bertanya dulu? Yes, kenapa Nugi? Boleh. Saya kan telat tadi. Aha. Saya kurang tahu Miss kalau The. Bentar, diulang lagi deh. Seperti tadi ada di rekaman nanti ya. Penggunaan the ke sini. Tadi disebut di pertemuan yang lalu juga sudah disebut nih kalau the itu digunakan untuk repetition. Yang pertama, pengulangan kata yang sama. Kemudian tadi the only one, satu-satunya. Satu lagi specific noun. Si pembicara dengan lawan bicara sudah tahu benda apa yang dibicarakan. Udah sama-sama tahu. Contoh yang repetition tadi. I ate. Oops, salah. I ate a burger. Di kata berikutnya pakai kata burger. A burger tasted good. Nah, karena ada kata burger yang sama, di kata berikutnya nggak boleh lagi pakai tapi pakai the. Repetition, pengulangan kata yang sama. The only one, contoh. The moon is round. Umpama bulan itu bundar, ya, bukan persegi, bukan kotak, bukan kerucut. The moon is round. Karena bulannya bumi cuma satu, kita pakai the. Kecuali kalau kita membicarakan bulannya Jupiter ada banyak. Bisa pakai bisa pakai the. Specific noun. Contoh tadi di latihan put
the t-shirt in the washing machine. Nah, ini sudah tahu washing machine mana yang dibicarakan, yang ada di dapur umpama, yang ada di tempat mencuci. Nah, ini juga bisa termasuk the only one, karena di rumah itu biasanya mesin cucinya cuma satu. Kalau lebih dari satu, adanya di laundry, tempat nge-laundry mesin cucinya banyak. Karena di rumah mesin cucinya cuma satu-satunya, pakainya the. Karena kita membicarakan specific noun, washing machine-nya sudah diketahui yang mana, pakainya the juga. Nah, sampai sini sudah mulai paham belum nih, Nugi? Udah paham, Miss. Alhamdulillah. Makanya tadi latihan yang ini nih, ada kata kitten, diulangi ya. Yang pertama a kitten, kitten yang kedua pakainya the kitten. Ini namanya repetition. Ini juga sama. My mom is wearing a new mask. Di kata berikutnya, kalimat berikutnya ada kata mask yang sama diulangi. Berarti yang berikutnya harus pakai the mask matches her hijab. Ini juga sama, repetition. Has a dog. Di kalimat berikutnya ada kata dog yang sama. The dog wears a collar. Collar di sini belum disebutin ya. Di kalimat sebelumnya nggak ada kata collar. Makanya pakainya sebuah kalung. Yes. Nanti kalau kurang paham ditonton dulu videonya yang di awal, Nugi ketinggalan. If you still don't understand, you may ask me questions in the group. Boleh tanya di grup nanti supaya teman-teman bisa ikut belajar dari jawabannya Miss. Yes, Gentala, what is it? Kenapa? Nanti kita Kahoot dulu atau Canva dulu? Nggak ada Canva kita yang ini. Oke. Kita yang grocery shopping, yang materi and the, nggak ada materi Canva-nya. Langsung kita main Kahoot ya. Oke. Next meeting, nanti Miss cek dulu, lupa materinya apa. Nanti Miss kabarin di awal kalau ada Canva. Right. Any more questions? Siapa yang mau bertanya lagi? No questions? Alright, keren. Makin paham, alhamdulillah. Memang materi pembahasan the ini sebenarnya panjang, tapi khusus untuk level kalian, pemahamannya segitu aja dulu, the-nya 3 macam aja dulu. Karena nanti ada lagi enggak pakai the, enggak boleh nih pakai the justru. Kalau sekarang harus pakai the. Ada lagi materi the tapi nggak boleh pakai the. Nanti bahasannya lain lagi ya. Mumet nanti kalau kebanyakan. Alright, if you have no more questions, then that's it for today's lesson. Thanks so much everyone joining us. I'll see you guys again on Friday. Same time, inshallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. You're welcome. Barakallahu fikum.